untuk kampanye HAM di Indonesia itu perlu 20 triliun gitu kan. Sepertinya bisa dikatakan ini kabinet Pak Jokowi jilid 3. Mampir ke warung buat beli kopi. Cakep. Sambil baca berita-berita terkini. Cakep. Program Prabowo harus dikawal jeli. 100 hari jadi bukti atau janji? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke pemirsa, kita memasuki episode post glam camping. Glamping ya. Dari para kabinet menteri Prabowo dan Gibran. Jadi ini merupakan hal yang menarik pemirsa, bahwa ini baru pertama kali sebuah kabinet mengadakan semacam apa istilahnya itu penggojlokan. Penggojokan tapi dengan gaya militer. Ya. Dan gimana kurang gaya militernya itu kan dilakukan di Akmil, betul. Akmil Magelang gitu kan. Dan memang Akmil Magelang kan seperti yang Prabowo sering sampaikan memiliki sejarah yang kuat ya, terkait dengan berbagai macam perjuangan pahlawan dari zaman Diponegoro gitu ya. Kemudian saya dari Magelang juga, Mas. Oh gitu. Wah benar ya, jadi ini pas nih narasumbernya. Jadi ya menarik ya melihat para menteri memakai seragam loreng-loreng ya. Karena selama ini kan mereka pastinya pakai jas rapi gitu kan. Dan ada juga yang dulunya anti militer. Ada juga beberapa yang dulunya anti militer ya. Iya, terus ya pakai baju loreng juga. Awalnya juga ngapain sih ini pakai baju-baju kayak gini. Tapi ya ternyata ngikutin dengan baik dan sampai selesai dan bangga memakai baju lorengnya gitu. Iya, jadi ya menarik nih, kayak semacam usaha untuk membangun working team gitu ya, semangat kebersamaan, diawali dengan naik pesawat Hercules ya, tentu saja yang biasanya para menteri naik business class atau first class gitu. Ke luar negeri tentu saja beda ya. Makanya siapa Pak Erick Thohir bilang ini deg-degan banget nih karena selama ini belum pernah naik pesawat Hercules gitu kan. Kan ada depan gitu kan kayak angkot kan naik Hercules itu. Jadi mereka nggak pernah sama sekali. Dan saya membayangkan yang wanita-wanita itu bagaimana tuh ya. Apakah mereka? Tapi kayaknya ya kalau di sosial media para menteri sih mereka happy-happy aja sih. Ya happy-happy dan kelihatan sekali mereka ya kalau yang dari mereka yang dari lahir sudah sugih gitu ya, agak gitu ya. Grogi juga. Apa insight info yang Mas Hannibal dengar terkait dengan pengalaman ada yang para menteri tersebut? Ibu menteri yang nelponin suaminya bilang capek, nggak bisa tidur karena ada nyamuk. Gitu. Ya terkuras lah ini untuk kegiatan-kegiatan yang baris berbaris, terus kemudian jalan ke wilayah-wilayah sekitar Akmil itu gitu. Gitulah. Nah terus dasarnya ada menteri yang jadi influencer, makanya acaranya kemudian banyak yang kelihatan selfie nyanyi-nyanyi gitu. Itu dia. Ya terutama dengan adanya utusan khusus ya. Artis Raffi Ahmad. Jadi yang sangat piawai memainkan sosmednya, akun sosmednya, share momen-momen yang unik gitu ya. Bagaimana para menteri bernyanyi apa sih lagu? Nyanyi koplo lah istilahnya, dangdut koplo gitu. Dangdut koplo ya, luar biasa. Jadi tapi tentu saja publik bertanya ya, maksudnya oke, dengan adanya orientasi start yang bagus, menterinya pada happy, tapi apa selanjutnya gitu kan? Tentu saja yang paling penting adalah substansi pekerjaannya nih, gitu kan? Mungkin pemirsa perlu melihat lagi bahwa kalau menurut saya dari komposisi kabinet yang akhirnya dipilih ini adalah sepertinya bisa dikatakan ini kabinet
Pak Jokowi jilid 3. Yang mengakomodasi keberlanjutan gitu kan, karena kampanye Prabowo Gibran keberlanjutan dan itu direfleksikan dalam kabinetnya keberlanjutan gitu. Nah mungkin bagi Pak Prabowo bukan merupakan hal yang salah juga, karena berapa kali di pernyataan publiknya kan beliau bilang ya ini banyak orang-orang bagus nih, saya ajak untuk di kabinet berikutnya, dan terbukti bukan hanya beberapa tapi cukup banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat di posisi strategis Mas Hannibal, misalnya Menteri Energi dan ESDM, Menteri BUMN, Menteri Kehutanan gitu kan, itu tokoh-tokoh yang dekat dengan Pak Jokowi ya. Raja Juli di Menteri Kehutanan, Erick Thohir kembali menduduki posisi Menteri BUMN, walaupun dulu rumornya akan diganti di Menko kan, tapi ternyata masih tetap di situ. Ada di Menko Pangan ada Pak Menko Pangan. Ya Pak Menko Pangan itu Pak Zulkifli Hasan. Ya. Terus ada Menko Pak Pratik ini. Saking banyak kita kadang-kadang lupa itu dia posisinya apa. Menteri gitu. Itu PMK. Menko PMK ya. Pemberdayaan manusia ya. Salah ya. Nah itu kemudian Pak Bahlil Dahalia kan menempati posisi barunya yang strategis tuh. Menteri Energi dan Sumber Daya. Jadi menarik bahwa Pak Jokowi ya setidaknya detik-detik terakhir peralihan kuasa berhasil menitipkan orang-orang kepercayaannya di kabinet, dan di posisinya tidak main-main ya, cukup strategis gitu. Di Mendagri ada Pak Tito juga masih berasa di situ. Iya. Ya walaupun triumvirat ya duanya orang kepercayaan Pak Prabowo lah. Pak Sugiono dan Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Nah, itu kebetulan latar belakangnya tentara juga ya. Yang satu yang teman Pak Prabowo dari Akmil, yang satu lagi kader kepercayaannya Pak Prabowo ya, yang dianggap sebagai dulu mantan tentara juga, tapi pensiun di pangkat letnan. Jadi menarik ini seorang letnan, pensiunan Letnan Purnawirawan, jadi menteri di Kementerian Luar Negeri. Nah, saya memang sempat nanya ke kawan di Kementerian Dalam Negeri, gimana nih punya menteri baru yang masih kinyis-kinyis gitu. Menteri Luar Negeri yang masih kinyis-kinyis. Saya bilang ya cukup kita berharap banyak agar bisa segera menyesuaikan diri dengan kehidupan diplomatik gitu loh. Karena kan secara pengalaman di kehidupan diplomatik kan belum pernah kan ini Mas Sugiono, bahwa dia memang pernah kuliah di luar negeri ya, dan katanya juga menguasai beberapa bahasa asing, tapi kan ya kita lihat ketika kemarin mewakili pemerintah Indonesia di konferensi BRICS itu kan ya beliau masih sangat muda sekali gitu loh. Bandingkan dengan para senior yang hadir gitu kelihatan banget ya masih sangat muda sekali. Gitu. Iya, jadi tapi beliau sepertinya didampingi oleh dua diplomat senior ya, betul. Ugroseno yang mantan dubes Indonesia di Belgia. Ya. Kemudian satu lagi yang mantan dubes masih di PBB ya. Juga diplomat senior, dan yang menarik Pak Anies Mata. Ada Pak Anies Mata. Dia jadi wakil menteri. Itu terus terang saya juga kaget ya, Pak Anies Mata dia jadi wakil menteri luar negeri. Tapi pembagian tugasnya belum jelas belum, ya. Kan ada sekilas Pak Anies Mata katanya dibilang memfokuskan ke negara-negara Timur Tengah. Gitu ya. Nah ini pembagian tugas 3 wakil menteri ini gimana masih nih? Belum tahu. Kan menarik gitu. Iya begitulah. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri bagaimana? Itu ada 2 atau Menteri Dalam Negeri ya? Ada 2. Bima Arya kan? Bima Arya sama yang Bu Haluk. Oh itu di wakil menteri juga. Oke. Jadi itu mewakili Papua ya? Papua. Oke. Menarik. Jadi memang
Pak Tito sekarang udah didampingi 2 wamen juga ya. Iya, betul. Dan ya saya rasa tentu saja dari segi jumlah, ya itu tadi yang di episode sebelumnya saya menyebutkan ini kabinet yang 100 menteri ya, jadi mengingatkan. Dan real 100 menteri, 111 menteri. 111 sih. Kalau zaman dulu kabinet Dwi Korah II hanya 86. Oh, oke. Nah, itu termasuk sudah Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Laut segala macam, terus ketua-ketua DPR, MPR, ketua DPA, ketua BPK semua jadi menteri. Ya. Nah, sekarang ini menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dan juga utusan. Ya, jadi ini merupakan rekor untuk Indonesia ya. Menteri terbanyak yang pernah ada dalam satu kabinet. Ya, jadi ini menarik dan ya PDIP tidak mewakili ya. Betul. Pak Budi Gunawan lebih pada pribadi katanya. Iya, dianggap pribadi, tapi kan orang beranggapan Budi Gunawan bukan PDIP seperti menganggap Pak Prof Mahfud bukan orang Madura kan. Jadi nggak mungkin gitu ya. Ya, tapi sepertinya memang ya PDIP ingin mencoba menanamkan image-nya bahwa berjarak ya dengan pemerintah. Tapi yang menarik juga Nasdem. Ya, Nasdem tidak masuk kabinet ya. Betul. Tapi yang saya dengar salah satu alasannya adalah karena Nasdem minta Jaksa Agung. Itu Mas dengar kabar-kabar itu nggak? Ya, sempat dengar juga. Cuma kayak kan masih tetap Pak Sanitiar Burhanuddin kan. Ya tentu saja maksud saya ya Jaksa Agung kan itu posisi strategis ya. Masa Pak Nasdem yang baru belakangan mendapat posisi itu tentu pasti ada pertentangan juga dari partai dalam koalisi kan. Dan apalagi takut nanti itu dijadikan semacam alat untuk memukul lawan politik gitu. Nah jadi ya kalau kita lihat yang menarik juga ada tentu saja Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani tetap jadi Menteri Keuangan. Dan beliau juga punya 3 wakil menteri. 3 wakil menteri ya. Jadi kemarin kita membahas bahwa beliau sudah salah satu menteri yang cukup pede yang mengatakan di publik bahwa dia portfolio Menteri Keuangan dan terbukti dia Menteri Keuangan. Dan memang terbukti akhirnya Badan Penerimaan Negara tidak terbentuk ya. Betul. Walaupun calon ketuanya dimasukkan jadi wakil menteri. Wakil menteri Pak Anggito Abimanyu ya. Jadi sekarang ada 3 wakil menteri di Menteri Keuangan ya. Profesor Suhasil diperpanjang dan Pak siapa yang anaknya satu lagi Mas Thomas Jiwandono. Thomas Jiwandono ya tetap menjadi wakil menteri Keuangan ya. Jadi menarik untuk Kementerian Keuangan bahwa wacana atau janji Pak Prabowo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara sepertinya ditunda dulu ya. Tapi ngomong-ngomong gini Mas, ini kan udah ketahuan nih kabinetnya begitu gemuk lah gitu, gemoy lah kata orang sekarang. Nah ini gimana nih menyusun kementeriannya, terutama yang masih belum ada sebelumnya gitu, yang pecahan-pecahan ini, itu sebenarnya kepala badan. Saya kalau kayak seperti ini perlu waktu berapa sih untuk menyusun dan kemudian mulai efektif itu berapa bulan gitu? Iya, jadi kan seperti yang kita pernah bahas di episode sebelumnya ya. Dan ternyata itu sekarang terjadi gitu ya, seperti yang saya lihat statement dari Pak Marwarsli Raid ya, Kementerian Perumahan. Beliau mengatakan bahwa saat ini sudah dibentuk struktur organisasi baru ya dengan sekjen, irjen, kemudian dirjennya. Nah itu kan berarti ada sebuah proses birokrasi yang harus dilalui dulu sampai sebelum pejabat definitifnya diangkat nih. Nah berarti yang jadi pertanyaan, pejabat-pejabat sebelumnya yang di Kementerian Perumahan nih apakah bisa membuat keputusan strategis? Menurut saya sepertinya sulit ya. Sebelum pejabat-pejabat strategis ini benar-benar secara formal diangkat.
Ya, terutama misalnya dalam kementerian kan sekjen sangat. Iya. Kalau dulu kan PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini kan dibelah jadi dua. Nah, apakah kemudian yang urusan perumahan rakyat itu ada dirjen yang masih ada misalnya gitu, bisa jalan sendiri? Ya, terus kemudian yang ini juga apa bisa jalan? Nggak bisa ya. Karena harus kesepakatan pertama antar menterinya itu juga gitu. Karena pastinya instingnya kan para menteri ingin ya pengaruhnya besar, dan kalau pengaruhnya besar ya pasti personelnya harus lebih besar gitu kan. Jadi ya ini yang terjadi, bahwa para menteri terutama yang menteri baru ini harus membangun organisasi, menyediakan waktu selama 2-3 bulan untuk membangun organisasi, dan nanti ada proses rekrutmen. Ya. Jadi di kabinet ini akan banyak jabatan-jabatan baru nih. Jadi bagi para birokrat-birokrat menengah dan senior, buka lowongan gitu ya. Banyak lowongan pekerjaan nih sekarang. Jadi kalau yang pengen jadi eselon 1, jadi eselon 2 nih kesempatan gitu ya. Kesempatan baik ya. Kesempatan baik untuk promosi. Tapi gitu kan. selama ini kan perlu, jadi harus membuat perpu untuk penyusunan ini segala macam kan, terus kemudian ada perpu, terus kemudian juga ada keputusan presiden yang menetapkan pejabat-pejabat itu segala macam. Nah, ini biasanya berapa lama itu? Ya itu dia, paling cepat kalau perkiraan saya sih 2-3 bulan ya. 2-3 bulan ya. Karena ya itu tadi tidak mudah, belum lagi negosiasi ya. Oke, Pak Marwar Sirait punya usulan struktur menteri seperti itu. Nanti dicek sama Kemenpan, RB, apakah ini overlapping nggak dengan kementerian lain. Terus nanti negonya gimana tuh. Ya, belum lagi kan itu nanti harus di screening lagi kan. Iya, ada screening, biasanya sama BIN itu kalau yang screening kan. Iya, screening untuk kandidat-kandidatnya gitu kan. Tentu tidak mudah ya, karena ya itu tadi harus melalui proses seleksi juga. Nah, ya nggak bisa langsung appointed begitu saja gitu. Nah, terus misalnya 3 bulan lah gitu. Selama 3 bulan ini gimana nih? Kan belum ada pejabat definitif. Ya pejabat definitifnya ada, tapi dalam hal ini level menteri dan wakil menteri. Nah, ya, itu dia yang kompleksitas. Jadi misalnya gini, di sebuah misalnya dirjen di kementerian tadi perumahan rakyat gitu kan. Nah, sementara ada misalnya kebijakan yang dulu diterapkan oleh ketika masih PUPR gitu. Nah, ini kan nggak punya induk, padahal harus diselesaikan, misalnya ada persoalan apalah di berkaitan dengan misalnya dana untuk pembuatan bantuan rumah-rumah untuk warga lah gitu. Berarti harus berhenti itu. Ya alokasi dananya ada, tapi kalau itu anggarannya rutin mungkin masih bisa digunakan. Tapi kalau merupakan sebuah program baru, nah ini menjadi kompleksitas sendiri. Ini program ini induknya di Direktorat Jenderal mana tadinya. Jangan-jangan Direktorat Jenderalnya sudah terpisah dari Kementerian Perumahan misalnya. Atau nomenklaturnya berbeda. Nah ini kan harus ada penyesuaian nomenklatur supaya dalam pencairan anggaran kan tentu saja prinsip kehati-hatian kan juga sangat penting. Jadi nomenklatur harus konsisten. Terus pejabat tanggung jawabnya siapa gitu kan dalam hal pengadaan, dalam hal ini keuangan. Nah itu makanya ini tantangan administratif yang tidak mudah, karena memang ini perombakannya masif ya. Dan katanya ini dengar-dengar nih ada ya sampai 3 bulan atau pokoknya selesai ini ya, menteri-menteri kan belum ada anggaran langsung nih kan dari kementerian itu, karena akhirnya masih belum ada gaji nih, bener nggak tuh? Wah, kalau gaji saya nggak tahu, tapi setidaknya kantor sudah mulai disediakan lah ya. Ada satu misalnya di kementerian yang dipecah menjadi 3, ya setidaknya ada dalam satu gedung ada 2 menteri gitu kan. Mas AHY misalnya yang nomenklaturnya dahulu tidak ada baru ya dia
tentu saja menempati salah satu Kemenko ya, kantor Kemenko juga. Nah jadi ini memang tidak mudah ya, tapi ya itu harus dilalui dan harus dilalui cepat karena ini sudah keputusan strategis presiden untuk membentuk menteri sebanyak ini. Tentu saja ada konsekuensi administratif yang kompleks dan harus segera diselesaikan. Selain itu soal itu juga soal anggaran tuh Mas. Iya. Nanti kan anggaran juga pasti lebih gede daripada yang kemarin. Kan begitu ditanya wartawan kan ya nanti saya akan beri statement berikutnya gitu. Akan dikonsultasikan dengan rekan-rekan. Nah ini juga apa istilahnya tantangan tersendiri juga ya karena alokasi anggaran itu kan juga semakin lama semakin mikro gitu ya yang tadinya dua kementerian dalam satu ini udah terbentuk anggarannya kan nggak otomatis 50-50 begitu aja gitu ya. Karena kan ya itu tadi harus dilihat lagi tupoksinya fungsinya apa, terus tupoksinya turunannya ke berapa direktorat jenderal untuk mendukung tupoksi tersebut, gitu kan? Betul. Nah, jadi perhitungannya masih berlangsung dan saya yakin ini direktorat jenderal anggaran pasti mengalami kepusingan. Untung saja Kementerian Keuangannya nggak dipisah-pisah ya, dalam arti secara bisa dipisah jadi 3 itu saya rasa bakal lebih kompleks lagi ya. Tapi ya itu tadi ini yang saya khawatir tentu saja para menteri baru ya. Para menteri baru terutama yang tidak punya pengalaman birokrasi. Ya betul, itu yang terjadi yang kemarin itu tiba-tiba ada menteri desa bikin acara haul untuk ibunya, ya mungkin anak yang berbakti lah gitu, sambil ada hari santri. Nah, mengerahkan para kepala desa, RT, RW dan sebagainya dan pakai kop Kementerian Desa. Ini kan, waduh, gimana sih ini kok bisa seperti itu gitu loh. Iya, sebenarnya Pak Yandri juga bukan pejabat justru yang itu baru. Makanya ini kan dia di DPR udah lama lah gitu. Nah, itu dia. Mungkin karena terlalu lama di legislatif jadinya belum tahu tata krama di birokrasi. Tapi paling nggak ada lah yang orang di Kemendes jawil, Pak jangan gini dong gitu. Atau justru malah dijelomprongin itu biarin. Rasain lo gitu, takutnya gitu ya. Kan menteri baru ini gitu. Ketakutan juga kali. Takut ngingetin ya. Kalau ngingetin nanti malah ini dicopot lagi gitu. Nah, terus juga ada statement Menteri HAM Pak Natalius Pigai yang katanya untuk kampanye HAM di Indonesia itu perlu 20 triliun gitu kan. Itu jumbo sekali ya maksudnya ya, untuk satu kementerian kampanye aja nih belum yang lain-lain 20 triliun gitu kan. Berarti berapa ratus triliun tuh yang dibutuhkan kementeriannya gitu. Jadi ya itu tadi ini statement-statement kadang Mas sebagai wartawan kan agak jahil ya memancing komentar supaya nanti bisa diadu gitu kan. Sebenarnya kita nggak ngadu. Ini nggak ngadu ya. Ini kita kawan-kawan wartawan itu ya bertanya lagi. Kayak misalnya yang dalam kasus ini terakhir tentang Pak Prabowo menyatakan bahwa menteri-menteri ini nanti akan memakai kendaraan maung gitu kan. Semua untuk menggantikan Alphard, mobil-mobil mewah gitu. Nah, itu kan kemudian diamplifikasi oleh Pak Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan, waktu berkunjung ke UGM. Dia bilang bahwa Pak Presiden sudah memerintahkan untuk nanti semua menteri pakai maung. Jadi nanti saya juga akan pakai gitu kan. Statementnya sih menurut saya wajar-wajar aja dan statement asli beliau bukan karena kita tanya, bukan dipancing. Nah, terus besoknya itu diluruskan oleh Kepala Biro Kementerian Keuangan, Kepala Biro komunikasi gitu kan. Dia katakan bukan dari Kementerian Keuangan. Nah, dia bilang bahwa itu belum menjadi rencana pemerintah, itu baru karena statement aja biasa. Jadi belum ada perencanaan dari Kementerian Keuangan untuk membiayai dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi itu juga statement dari
pejabat Kementerian Keuangan sendiri menanggapi wakil menterinya gitu kan. Iya. Nah, baru kemudian karena ada apa namanya dispute kayak gini, terus kita kemudian baru nanyalah kepada Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo gitu kan. Nah, kita tanya, ya memang Pak Prabowo meminta agar nanti kendaraan dinas para menteri memakai maung gitu. Nah, itulah jadi kemudian loh kok baru sekarang ini udah kok jadi rame gitu. Iya, jadi sepertinya para menteri semangat ya, maksudnya. Jadi terus kemudian yang ke depan ini juga kita kan melihat bahwa selain urusan tadi penyusunan struktur di kementerian-kementerian itu, terus kemudian keuangan dan juga nanti kerjasama antar kementerian. Ini juga kan ditekankan oleh Pak Prabowo untuk antar kementerian itu lebih erat sampai dibikin acara di Magelang itu, gitu kan. Nah, sementara ini kan ini terdiri dari berbagai partai, terdiri dari berbagai kelompok sosial masyarakatan segala macam. Nah, kalau menurut Mas Wisnu, apakah itu akan bisa mulus sampai nanti ke depan ini? Iya, maksud saya kan Pak Prabowo kan seperti yang kita tahu punya agenda yang cukup ambisius ya. Misalnya kan dia mengatakan soal anti korupsi. Dan pada waktu itu kan mensyaratkan menterinya menandatangani fakta integritas. Cuman kan memang untuk anti korupsi ini ya harus diturunkan dalam rencana aksinya gitu kan. Misalnya pertanyaan yang paling mendasar nih, KPK yang sekarang mau dibagaimanakan nih? Gitu kan. Apakah harus pemilihan ulang dulu? Komposisi pertama kan komposisi pimpinannya ini kan yang sudah merupakan diajukan oleh Pak Jokowi. Nah, apakah akan diteruskan? Kan ada kritik juga tuh bahwa komposisi pimpinan KPK lebih banyak pejabat-pejabat aparat penegak hukum misalnya. Nah, itu kan harus dijawab dengan tindakan oleh Pak Prabowo gitu. Dan kemudian tentu saja masalah wewenang dari KPK. Dan KPK akan kembalikan dengan KPK dulu yang lebih independen dan lebih gercep gitu ya. Sementara ada juga gitu kan. beberapa anggota kabinet Pak Prabowo kan ya sempat muncul dalam beberapa kasus kan. Yang di masa yang lalu ada yang dipanggil oleh kejaksaan, ada yang disebut dalam sidang yang sedang berlangsung di pengadilan negeri. Nah, ini kan jadi bukti juga bahwa apakah Pak Prabowo nanti ke depan juga akan tidak pilih tebu lah gitu. Apakah ya memang terbukti bersalah ya akan disikat gitu. Makanya ini kan baru masa ya ibaratnya kalau pemerintah baru honeymoon period lah. Masa-masa bulan madu ya, masa-masa apalagi ada acara team building seperti ini kan tentu saja merupakan start yang membahagiakan bagi para anggota kabinet baru ini. Tetapi kan realitinya nanti akan ketemu ya pada saat kerja-kerja substantifnya seperti yang tadi saya bilang, ya mereka harus membangun organisasi di masing-masing kementerian barunya nih, melengkapi personel-personel, terutama tentu saja memilih orang-orang di dalam posisi yang tepat. Dan ini tentu saja tidak mudah, apalagi dengan prosedur birokrasi yang ada saat ini gitu kan. Dan Pak Prabowo bilang kan akan mengevaluasi kabinet itu dalam 6 bulan, tiap 6 bulan gitu kan. Ini juga dikatakan oleh adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim juga seperti itu. Nah, ini agak beda dengan orang-orang sekarang, harapannya kan 100 hari nanti ke depan sudah ada evaluasi, harus ada apakah berhasil atau tidak.
pemerintahan dalam 100 hari ini kan kayak Amerika lah ya. Iya, iya. Jadi kan memang kalau media pasti ada tuntutan ya. Kira-kira dalam 100 hari pemerintah apa sih yang sudah diperbuat? Ya. Karena kan masyarakat pasti ada ekspektasi ya. Kami sudah memilih presiden dan wakil presiden baru Pak Prabowo dan Gibran. Apalagi mereka menang dengan telak. Tentu saja harapan bahwa program-program itu dapat dilaksanakan manfaatnya langsung ke masyarakat sangat tinggi, terutama program-program unggulan yang dijanjikan nih, misalnya makanan sehat bergizi, makan siang gratis, tapi dilengkapi dengan makan pagi gratis mungkin atau bagaimana gitu kan. Tapi intinya adalah program-program unggulan ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kan ya, walaupun belum seluruhnya walaupun belum seluruhnya. Jadi memang ada tekanan 100 hari ini. Dan kalau memang benar ada evaluasi 6 bulan, saya rasa itu hal yang wajar. Karena memang menteri harus dievaluasi secara berkala gitu kan, dalam arti jangan sampai nanti membiarkan figur-figur menteri yang tidak perform. Karena kan selama ini yang selalu menjadi kritikan adalah menteri-menteri yang dianggap tidak perform, tapi karena dekat dengan penguasa akhirnya dipertahankan demi kepentingan penguasa. Itu yang menjadi masalah. Gitu ya. Oke, saya rasa sudah begitu banyak ya yang kita diskusikan, kita bicarakan dalam episode hari ini. Jangan lupa pemirsa untuk terus subscribe di channel TV One News di YouTube, dan kita sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.